kelompok 4 dengan materi kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai keadaan sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Dwipan Subayu Bahtiar. Nama saya Ayu Kuniati. Nama saya Solehatun. Saya Nurdana Sulaiman. Saya Wisra Wiranti Managa. Saya Kardila. Dan saya yang terakhir, Rahmat Hidayat. Selanjutnya teman-teman bisa menyaksikan video berikut. Keadaan sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin, ekonomi pun mengikuti ekonomi terpimpin, sehingga ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin. Lalu, apa itu ekonomi terpimpin? Ekonomi terpimpin adalah di mana semua aktivitas perekonomian dipusatkan di pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah hanya menjadi kepanjangan tangan bagi pemerintah pusat. Di situ juga kondisi politik masih bergejolak. Kondisi politik pada saat itu masih bergejolak. Berbagai pemberontakan terjadi di daerah-daerah. Pemberontakan dan gejolak itu membuat semua aktivitas perekonomian masyarakat terganggu. Jadi, keadaan sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu pembentukan Badan Perencana Pembangunan Nasional atau biasa disebut dengan Bappenas. Jadi untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya, maka dibentuk Dewan Perancang Nasional yang biasa disebut dengan Depernas pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan anggotanya yang berjumlah 50 orang. Selanjutnya tugas Bappenas dibagi menjadi dua, yaitu menyusun jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah. Yang kedua yaitu mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, menyiapkan serta menilai hasil kerja mendataris untuk MPRS. Sedangkan tugas Depernas mempersiapkan undang-undang pembangunan nasional yang berencana. Kemudian langkah yang selanjutnya yang kedua yaitu penurunan nilai uang atau devaluasi. Tujuan dilakukan devaluasi yang pertama, guna membendung inflasi yang tetap tinggi. Kedua, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketiga, meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Langkah yang ketiga yaitu kenaikan laju inflasi. Latar belakang meningkatnya laju inflasi disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan. Yang kedua, nilai mata uang juga mengalami kemerosotan. Yang ketiga, anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar. Yang keempat, pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada. Jadi, kegagalan-kegagalan tersebut disebabkan karena pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran. Kemudian, pemerintah menyelenggarakan proyek-proyek merek fleksial seperti Ganevo yang memaksa pemerintah untuk memperbesar pengeluaran pada setiap tahunnya. Jadi, dampak dari kegiatan-kegiatan tersebut mengakibatkan bertambah tingginya harga-harga, maka semakin mahal, sehingga mengakibatkan kehidupan masyarakat jadi terjepit. Lanjut langkah yang keempat yaitu deklarasi ekonomi atau DEKON.
Dekon dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi menjadi bagian ekonomi Indonesia menjadi bagian ekonomi dari strategi revolusi umum Indonesia. Strategi Dekon adalah mensukseskan pembangunan sementara berjalan 8 tahun yang polanya telah diserahkan pada Bappenas pada tanggal 13 Agustus 1960. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah berdiri di kaki sendiri. Tujuan Dekon untuk menyatakan ekonomi yang bersifat rasional, demokrasi, atau bebas dari sisi imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosial bagi Indonesia dengan cara terpimpin. Ya, selanjutnya langkah yang kelima yaitu untuk meningkatkan perdagangan atau perkreditan luar negeri pemerintah serta membangkitkan ekonomi agrasi atau pertanian sebab kurang dari 80% penduduk Indonesia hidup di bidang pertanian. Kemudian hasil pertanian tersebut diekspor untuk memperoleh devisa yang selanjutnya digunakan untuk mengimpor bahan baku atau barang konsumsi yang belum ada di Indonesia. Lanjut pada langkah yang terakhir atau langkah ke-6 yaitu kebijakan lain pemerintah. Dalam kebijakan lain pemerintah itu terbagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama, pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, biasa disingkat KOTOE, dan Kesatuan Operasi dan disingkat KESOP. Dan poin yang kedua yaitu peleburan bank-bank negara. Pada poin pertama, pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Kesatuan Operasi dikeluarkan peraturan pada tanggal 17 April 1964 adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Kesatuan Operasi bahwa dalam usaha perdagangan. Lanjut pada poin yang kedua yaitu peleburan bank-bank negara. Presiden berusaha mempersatukan semua bank negara ke dalam bank sentral sehingga didirikannya bank tunggal milik negara berdasarkan Pimpres nomor 7 tahun 1965. Baiklah teman-teman, itulah tadi video dari kami mengenai materi tentang keadaan sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video kami. Dan yang terakhir, kami ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dalam video tadi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.